Episode 64. Leher Jill serasa tercekat menahan tangis. Ya Tuhan! Semenyakitkan ini menerima tuduhan kotor yang sebenarnya tidak dia lakukan. Hati Jill seperti ditusuk-tusuk benda tajam tak kasat mata. Siapa yang tega menggunakan bajunya untuk membungkus bayi yang masih berdarah itu? Mungkinkah Fanny membuat skenario ini untuk membalaskan rasa sakit hatinya? Pertanyaan itu menyumpal kepala Jill. Rasa sakit pada hatinya membuatnya kembali teringat Bunda. Dalam hati ia meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan begitu dekat, lebih dekat dengan urat leher. Mana ada maling mau mengaku? Jelas-jelas baju yang digunakan untuk membungkus janin itu adalah milikmu. Jill, apalagi yang membuatmu mengelak? Kalau kau mau melaporkan kasus ini ke polisi, silahkan saja. Jangan hanya ngomong doang untuk mengambil kepercayaan kami. Sosok ibu bertubuh gemuk menatap Jill sinis. Sudah. Kenapa ribut-ribut di sini? Sejurus pandangan terfokus ke sumber suara. Tampak Fanny berjalan mendekat. Temanmu ini tidak mau mengaku kalau dia sudah menggugurkan janin yang dia kandung dan membuangnya di belakang mes. Sahut salah seorang ibu. Baju yang digunakan untuk membungkus bayi sudah menjadi bukti. Apalagi... Aku mohon semuanya tenang, lanjut Fanny. Tolong jangan main tuduh sembarangan. Akan fatal akibatnya. Apakah ibu-ibu yakin kalau Jill adalah ibu dari bayi itu? Baju yang digunakan untuk membungkus bayi bukanlah bukti akurat. Bisa saja orang lain yang melakukan hal itu. Kalau tuduhan ibu-ibu salah, bagaimana? Bersediakan ibu-ibu menerima hukuman atas tuduhan dan pencemaran nama baik ini? Tanya Fanny membuat kerutan keraguan-raguan di kening para ibu-ibu. Jill terperangah mendengar Fanny membelanya. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Sahut Lilo yang sejak tadi menjadi penonton di antara orang-orang yang berkerumun. Malam-malam waktu itu, dia kepergok kelayapan menyelundup ke mes Pak Acen. Jelaslah dia memang ada main dengan bos besar itu. Sela seorang ibu. Memangnya ada perempuan lain yang bertingkah murahan seperti dia? Sahut yang lain. Sekilas ingatan Jill melayang pada kejadian malam hari waktu itu. Ketika Lilo memergokinya keluar dari mes Pak Acen. Isu tentang perselingkuhan antara Jill dan Pak Acen sebenarnya sudah gencar dan beredar luas. Hangat diperbincangkan. Hal itu memicu kepercayaan mereka hingga dengan mudah memvonis bahwa Jill adalah ibu dari bayi yang digugurkan tersebut. Isu itu beredar. Akibat lidah Lilo yang menyebarkan kabar bahwa dia sering memergoki Jill mendatangi mes Pak Acen saat malam hari. Tidak ada hal lain yang membuat Lilo antusias menyebarkan gosip itu kecuali karena dia hobi bergunjing. Hobi menyebarkan isu. Paling gemar menggosip bahkan mengalahkan emak-emak rempong. Memangnya apa yang dilakukan seorang perempuan? Malam-malam mendatangi mes laki-laki. Tentu semua orang akan berpikiran negatif. Terlebih lagi Lilo menceritakannya dengan bumbu kalimat yang membuat telinga yang mendengar menjadi semakin panas.
Kemudian ditemukan orok di belakang mes Jill dengan dibungkus baju milik Jill. Sempurnalah tuduhan yang diarahkan pada Jill. Mereka langsung memvonis Jill pelakunya tanpa bertanya terlebih dahulu. Sebab di mes itu, menurut mereka hanya Jill yang pantas dicurigai. Belum tentu Jill pelakunya. Saya yang satu mes dengannya bahkan belum menanyakan masalah ini kepadanya. Saya tahu betul siapa Jill. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan hina itu. Saya mohon, izinkan Jill menerangkan masalah ini. Dia punya hak untuk membela diri. Fanny menoleh ke arah Jill.